Setelah pagi ini dibuka secara resmi perdagangan saham perdana oleh Presiden Joko Widodo, kita ingin tahu bagaimana kondisi indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia, dan kita langsung bergabung bersama dengan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, bagaimana kondisi perdagangan saham di penutupan sesi pertama dan apakah ada kemungkinan perubahan pada akhir sesi kedua nanti? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di sesi 1 perdagangan di awal tahun 2023 ini. Pelemahan terjadi sebesar 0,29% di level 6.830. Analis mengatakan bahwa tren pergerakan indeks harga saham gabungan di bulan Januari 2023 ini masih sama dengan bulan lalu, yaitu Desember, yang mana pergerakannya masih akan sideways atau akan cenderung flat, Leo dan pemirsa, dalam range 6.800 sampai 6.900 dalam jangka pendek ini. Sehingga jika ada perubahan nanti, kemungkinan perubahannya atau terjadi penguatannya tipis, Leo dan pemirsa, kisaran 0,1 sampai 0,5%. Dan pergerakan IHSG sendiri ini juga disebabkan karena pelaku pasar masih wait and see melihat bagaimana kondisi ekonomi di tahun 2023. Sehingga tadi juga baru saja dirilis data dari Badan Pusat Statistik yang mana inflasi pada bulan Desember 2022 ternyata lebih tinggi dari ekspektasi pelaku pasar, yaitu 5,51% secara tahunan. Inflasi pada bulan Desember kemarin ini juga lebih tinggi dari inflasi tahunan pada bulan November, yaitu 5,4%, dan lebih tinggi dari prediksi, yaitu inflasi Desember awalnya diprediksikan 5,39%. Sehingga pelaku pasar akan melihat bagaimana dampak inflasi yang meningkat di bulan Desember 2022 terhadap ekonomi dan juga inflasi di tahun 2023 ini. Sementara itu, indeks utama di kawasan Asia, Leo dan pemirsa, ini banyak yang masih libur tahun baru sehingga mayoritasnya tutup, dan melihat perdagangan hari ini yang juga sepi 3,6 triliun di sesi pertama perdagangan. Ini tidak cukup ramai jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang biasanya sudah mencapai 6 sampai 7 triliun di penutupan sesi 1 perdagangan. Ini disebabkan karena memang indeks utama kawasan Asia masih banyak yang tutup dan masih ada libur di awal tahun 2023 ini. Namun ada beberapa indeks Asia yang kami pantau masih buka. Di antaranya adalah indeks di India, yaitu Nifty dan juga Sensex yang naik 0,34%. Indeks Kospi di Korea Selatan juga masih bergeraknya melemah 0,38%. Di Indonesia sendiri, indeks LQ45 turun 0,59%, dengan top losers atau yang turun paling tajam adalah saham Adaro Energy dengan pelemahan 6,23%. Sementara top gainers atau yang menguat paling signifikan hari ini adalah saham Medco Energy, yaitu 5,9%. Sementara range pergerakan indeks masih akan ada di kisaran 6.800 sampai 6.900 dalam jangka pendek ini. Leo. Yang sesi pertama perdagangan indeks berada hampir seluruhnya di teritori negatif. Apakah ini juga berdampak kepada rupiah, Mercy? Bagaimana kondisi nilai tukar rupiah pada siang ini? Penguatan dari nilai tukar rupiah semakin tipis, yaitu 0,02% di level 15.569, yang mana tadi pagi penguatan pada rupiah ini mencapai 0,4%. Dan kami juga melihat bahwa harga-harga komoditas ini masih sama dengan pagi tadi, Leo dan pemirsa. Di antaranya adalah emas COMEX yang masih mengikuti harga tanggal 30 Desember kemarin, yaitu $1.826 per troy ounce, dan juga harga emas antam dalam negeri dijual seharga Rp1.000.000, Rp1.026.000 per gramnya, dan harga minyak WTI maupun Brent masih berada di kisaran $80 Amerika Serikat per barel. Kita akan terus pantau bagaimana pergerakan IHSG dan juga nilai tukar rupiah sampai penutupan perdagangan sore nanti. Demikian, Leo, laporan kami dari studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.